sayuran, kulit pisang ya, ada sayuran, ada selada bekas ya, kemudian ada lalapan bekas ya, itu satu ya. Yang kedua, ini buah-buahan bekas nih, ini buah-buah kan nggak dimakan, jadiin pupuk ya, jangan dibuang jadi busuk kan, bau kemana-mana bau. Bekas bubur kacang hijau bisa ya, sisa sambal terasi yang kemarin ini bagus malah ya, ada terasinya, ini terasi mempercepat juga ya, menambah. Terus apa sih yang mau dibikin? Jadi begini, sampah-sampah ini akan menjadi pupuk organik cair ya, ini bahan-bahan organik. Terus cairannya itu dipakai untuk memupuk pemupukan, demikian juga komposnya. Jadi dua-duanya dapat ya. Kemudian apa sih langkah yang harus dilakukan dari limbah-limbah ini? Difermentasi ya, fermentasi anaerob, jadi tidak ada udara ya. Nanti kita tutup ya. Ini semua limbah, plastik limbah ya, limbah bekas istri saya pakai Herbalife, ini bekas ngecat Aquaproof ya, ini bekas minuman ya, ini jadi semua bekas, nasi juga bekas ya. Jadi rekan-rekan, apapun yang ada bekas di rumah kita itu bisa jadi pupuk ya. Bekas apa namanya, kalau tanaman kita depan rumah tuh banyak ilalang, itu ilalangnya jadi dibuang, dibikin pupuk juga, di blender bikin pupuk ini ya. Nah ini ya, saya masukkan ya. Kemudian pisang yang nggak terpakai masukkan. Kulit nanas juga bagus, itu kulit nanas, tunas pisang ya, kalau bahasa Sunda bodogol pisang juga itu bisa dipakai ya itu. Nah ini di blender ya. Nah ini saya siapkan, di blendernya saya pakai air bekas cucian ya, cucian beras, bukan cucian baju, bukan cucian beras ya. Ini kita pakai ya, kemudian kita manfaatkan ya, kita blender. Tapi kalau nggak ada blender bisa diulek, kalau nggak ada ulekan ditumbuk ya, ada banyak cara. Bisa di blender, diulek, ditumbuk ya. Yang penting hancur jadi kecil-kecil ya, itu akan mempermudah terjadinya bakteri-bakteri yang menguntungkan. Nah itu ya. Nah kita coba ya. Nah, kita masukkan ini air baru setengah liter ya. Ini masih ada banyak ini. Jadi saya siapkan Aquaproof yang 2 kilo ya. Kalau perlu jirigen 5 liter atau yang 10 liter itu lebih bagus, supaya nanti ditutupnya bagus ya. Tapi kalau nggak ada ya yang ada aja lah ya. Kita kan namanya memanfaatkan limbah-limbah ya. Nah itu, terus kita blender ini kita tutup, kita blender ya. Dan seterusnya ya. Kalau nasi nggak usah di blender ya, kita rendam di air ya. Misalnya ini bekas plastik bekas ya, ini bekas istri saya, ini saya pakai, masukkan nasi gula merah ya, dikasih gula merah ya. Nah nanti muncul spora, diteruskan lagi. Ini kan biasanya 2 hari ya, 2-3 hari keluar bakteri ya. Kemudian kita kasih gula merah, karena gula merah ini kan makanannya bakteri ya. Itu kan membantu mempercepat bakteri juga ya. Kemudian juga ada rekan-rekan yang pakai EM4. Ini hanya pemicu aja, mempercepat pupuk aja ya. Jadi bukan bahan dasar, bukan. Bahan dasarnya ini limbah-limbah ini ya. Sebenarnya tidak pakai EM4 juga tetap terjadi ya, hanya mempercepat aja. Nah gitu rekan-rekan ya. Jadi limbah-limbah ini bisa jadi pupuk organik cair ya.
atau yang disebut MOL, ya, mikroorganisme lokal, ya. Nah itu ya sebagai informasi awal. Nanti saya sambung lagi, saya blender, nanti di blender, kalau mau nunggu di blender boleh. Nah sudah ya, kita tuang kemana? Ke sini, ya. Nah kita tuang. Yang demikian juga ini masih ada kan? Masih bersisa nih. Oh, masih ada. Masukkan lagi. Ya, kulit pisang, bekas salada, sayur-sayuran. Tadi ini sayurnya nggak harus saya ambil di sini, dari depan rumah juga saya masukkan aja. Ya. Nah, ini buah-buahan, limbah buah. Ya. Kemudian ini bekas kacang hijau. Tadi anak saya makan kacang hijau nggak dihabisin, ya kita bikin pupuk. Ya kan nggak jadi sampah ya. Cirinya ini fermentasinya bagus adalah nanti bau tape. Jadi bau tape ya. Oh ya, belum ditambah air ya. Tambah air, nanti masukkan lagi ke sini ya. Kemudian dikasih air ini kan 400 ml ya, 1 on gula, ya kita pakai 200 saja ya, 200 ml saja masukkan ya. Kalau mau lebih bagus tambah terasi 1 ya, ini 1 aja, ini kan 3, ini 1 aja ya. Nah itu tutup pakai plastik ya. Oh ya, ini ada air kelapa bekas, masukkan juga air kelapa bekas ya. Bisa juga untuk jus ya, bisa juga untuk dimasukkan langsung ya. Ya, ini air kelapa bekas. Nah, nanti disatukan ya, disatukan, ditutup menggunakan plastik, pakai karet ya, ditutup. Nah ini, nah ya. Nanti setiap hari dibuka ya, ini ditutup karena akan menghasilkan gas ya. Kalau nggak dibuka nanti gasnya makin banyak. Ya itu aja ya. Jadi limbah jadi pupuk ya. Nanti ada pupuk cair, ada kompos ya. Ada pupuk cair, ada kompos. Nah itu dua-duanya bisa dipakai ya. Nanti tinggal masukin ke yang biasa suka semprotan itu ya. Karena kan ya. Kita sudah pakai blender ya, sudah blender limbah-limbah ya. Tadi limbah sayur, limbah buah, kemudian juga kacang hijau, sambal terasi ya. Saya sudah blender tadi ya, bekas semangka saya potong-potong lagi, di blender masukkan ke sini ya. Masukkan ke sini, ditutup rapat ya, pakai karet ya. Jadi supaya tidak ada udara yang masuk, jadi harus kondisinya anaerob ya. Kemudian setiap hari dibuka sebentar aja ya, supaya gasnya keluar, tutup lagi ya gitu selama 7 hari ya, supaya jadi fermentasi ya. Kalau bahasa Sundanya supaya jadi beuyeum, tape ya. Nanti akan bau tape. Nah nanti cairannya akan ada yang bagian atas itu cairan, bagian bawah itu kompos ya. Dua-duanya bisa jadi pupuk. Dan yang menariknya apa? Kompos atau pupuk cair, pupuk organik cair ini ya, POC atau mikroorganisme lokal sama aja. Itu bisa buat tanaman ya. Ya kalau bagian bawahnya ya. Nah, nanti bisa juga untuk perikanan. Ya, ikan kita kasih cairannya ya, cairan MOL ini bagus ya. Jadi akuarium atau saya sedang budidaya ikan dalam ember ya, itu jadi nggak bau ya. Juga di kolam terpal ya, dengan mikroorganisme cair ini mikroorganisme lokal ini akan terserap ya, kotoran-kotoran yang ada di kolam akan terserap.
Demikian juga untuk tanaman. Jadi banyak sekali fungsinya pupuk organik cair ini ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nasi. Nasi juga saya tutup. Tadi bekas nasi itu saya masukkan, atau nasi basi saya masukkan. Kemudian ditambah air, bisa air biasa, bisa juga air bekas cucian beras. Tambah air kelapa lebih bagus lagi ya. Air kelapa bekas ya. Pokoknya serba bekas itu sekarang jangan dibuang ya. Supaya tidak berbau, tidak menyebabkan bau tetangga terganggu oleh bau-bau sampah-sampah kita ya. Sekarang dimanfaatkan sampah-sampah itu ya untuk pupuk ya, itu manfaatnya. Jadi dalam kesempatan kita meliburkan diri ya, supaya tidak menyebar, kita isi kegiatan di rumah dengan membuat pupuk organik cair ya. Membuat pupuk organik cair pakai nasi bekas, organik cair pakai limbah-limbah sayuran bekas. Jadi kalau misalnya juga di taman kita udah bebat rumput, bebat ilalang, jangan dibuang. Nah, di blender, bikin pupuk lagi juga ya. Jadi kalau kita bisa bikin pupuk, teman-teman kita bisa bikin, tetangga kita kan akan mengurangi sampah-sampah di sekitar kita ya. Itu sampah organik. Ya, nanti sampah organik akan saya cari lagi informasinya ya. Oke? Yang pasti melalui sampah kita bisa bermanfaat ya. Makasih. Jangan berkecil hati dengan sampah, juga jangan bosan diam di rumah. Manfaatkan waktu, manfaatkan sampah ya. Oke, sampai ketemu lagi.